Akhir zaman semakin dekat, banyak nabi-nabi palsu bermunculan. Salah satunya adalah yang akan kita bahas hari ini, yang mengaku sebagai Imam Mahdi, keturunan dari Petrus, Tuhan Yesus, macam-macam lah. Emang dia siapa sih? Langsung lupain aja lah, nggak usah ditanggepin. Tapi masalahnya dia punya pengikut udah dari berbagai negara. Dan dia ngeklaim kalau dia dan pengikutnya itu adalah alasan kenapa Paus kemarin mati. The earth swallowed the false pope. He was killed by the mere breath of the believers chanting Labbaik ya Abul-Sad. Di video ini kita akan membahas siapa sih sebenarnya orang ini dan dari mana sih klaim-klaim gilanya itu dia keturunan Tuhan Yesus, dia jadi Imam Mahdi, dan orang-orang sebutin dia antikris. Nama dari orang ini adalah Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq. Dia memimpin agama yang namanya si Ahmadi Religion of Peace and Light. Karena ini pengikutnya udah banyak bro, bejibun. Dan statement-statement seperti apa yang dikeluarkan oleh pria berumur 41 tahun ini. Anyway, dia lahir dari Amerika Serikat. Kayaknya ada keturunan Mesir Amerika, jadi blasteran campur gitu. I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmad, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christians. I am the son of the Muslims through my father, and the son of the Christians and the Jews through my mother. I am the son of the East through my father, and the son of the West through my mother. I am like Zulkarnain, who with one horn in the East and one in the West, and I am the inheritor of all that lies between. I am more knowledgeable than any false pope, and I am appointed by name and the will of the prophets. The earth swallowed the false pope. He was killed by the mere breath of the believers chanting Labbaik ya Abul-Sadiq. And the throne of falsehood was shaken. This miracle is no less significant than the one which occurred at the hands of the believers. Oke, dari klaim dia yang bilang bahwa mereka adalah alasannya kenapa Paus Fransiskus meninggal, sebenarnya sih meninggalnya karena memang usianya udah 88 tahun, udah memang waktunya begitu, udah tua, bukan karena itu. Dan orang-orang juga, bahkan umat Katolik juga sebenarnya ya nggak tahu lah ya, kayak paus kita sudah tua gitu, memang dekat waktunya, bukan karena diserang dan segala macam. We found the riser of the family of Muhammad, Abu Sadiq, and this is what we saw. I saw true angels fly across the skies to testify for him. I saw prophetic dreams where he revealed secrets that later came true. I witnessed and experienced his prophecy of my son's impossible birth coming true. I witnessed him use me as a vessel to bring my dad back to life. I saw him cure me of an illness that the doctors couldn't cure. I saw him sustain countless people, like Jesus did, for many years. I witnessed he made the moon disappear. I saw him have power over the jinn, like Sodom. I witnessed him manifest a person out of nowhere. I saw him resurrect my wife from the dead. I witnessed him cure me from my infertility. I saw him turn leaves into living animals. Oke, jadi banyak mujizat yang terjadi ternyata dan banyak saksinya. Makanya pengikutnya jadi sangat banyak. Ya itu antara memang mujizat yang beneran, karena pihak iblis juga bisa bikin mujizat by the way. Tapi ada harganya. Iblis tidak akan menyembuhkan dengan cuma-cuma. Pasti ada harganya. Dan harganya adalah jiwamu. Atau kalau bukan mujizat ya memang sebenarnya orang-orang yang sekongkol aja untuk membuat-buat dan segala macam. Mungkin bahasanya kesaksian palsu kali ya. Apakah dua antara itu atau ada lagi yang lain? Aku kurang tahu. Aku bukan di sini untuk menghakimi sebenarnya, kasih pendapat aja sih. Atau langsung aja kita lihat apa kata Alkitab ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dan segala macam dan ayat 8 ini. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka ini itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Nah ini nih, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itu kata Alkitab, bukan kita karang-karang, dan langsung kita lanjut aja cuplikan-cuplikan lainnya.
I am not the Antichrist, nor do I claim to be the Messiah. The only Messiah to ever come was Jesus, the son of Mary, alayhi salam. 2,000 years ago, he came and was God in creation. Who fits this description of the Antichrist? People have long pondered the meanings of these characteristics, expecting an individual who is blind in one eye with the word kafir written on his forehead. But what if he is not a single individual? What if the Antichrist is many people? What if he is a spirit that possesses an entire nation? The description of this nation is that it devours the whole earth, tramples it down and crushes it. So it must be a world power, perhaps the strongest the world has ever seen. Only one country comes to mind that fits that description of a fourth beast, dreadful and terrible and extremely strong, and it had large iron teeth. This iron beast that tramples over the nations is none other than the United States of America. Kita buka lagi ayat firman Tuhan. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, apapun yang sedang kita lakukan hari-hari ini, berjaga-jagalah. Senantiasa, kita tidak tahu kapan Tuhan akan segera datang. Lakukan pekerjaan yang kita dipercayakan sama Tuhan. Lakukan seterbaik mungkin, melayani, menjangkau orang-orang di luar sana. Karena Tuhan kasih kita tugas. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Waktu kita menjadikan semua bangsa murid-muridnya Tuhan, apakah setan? Apakah iblis tinggal diam, duduk-duduk santai? Tidak. Dia juga mau berperang. Dia juga mau merebut jiwa-jiwa. Dia juga mau merebut orang-orang sebanyak mungkin. Makanya disebut peperangan rohani. Dan iblis sedang punya agenda di mana-mana. Ayo kita beritakan Injil juga, mulai dari diri kita sendiri. Baca firman, banyak berdoa, berjaga-jagalah. Itu aja untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.